Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini dan saya dapat kesempatan yang kedua. Ya, syukur Alhamdulillah kami bisa sampai di sini dan berikutnya kami juga ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu manajemen ataupun Yayasan Dia GP, kemudian Bapak Ibu dosen juga serta adik-adik yang di apa namanya di geologi, pertambangan sama informatika ya. Ya. Em, saya dapat kesempatan kedua, biasanya kesempatan kedua itu harus ngimbangin yang pertama ya. Karena pertama itu beliau adalah ketua angkatan kami, jadi alhamdulillah kami punya ketua angkatan yang cukup berwibawa gitu. Dan ini juga terbukti gitu ya, sampai saat ini kami acara kami sebenarnya ada rangkaian dari reuni. Kami adalah angkatan 2005 dan ini sudah 20 tahun kami bersama sejak kami lulus SMA dan masuk kuliah di 2005. Dan tadi memang tepat kalau memang beliau yang menyampaikan mengenai kepemimpinan. Karena hampir 20 tahun ini walaupun mungkin di awal kami tidak ikhlas dipimpin oleh beliau. Karena melalui proses yang kalau kita bisa katakan sekarang tuh jauh dari kata demokrasi. Tapi tadi ada quote ataupun kata-kata yang disampaikan bahwa pemimpin tidak dilahirkan, tapi pemimpin memang dia berevolusi untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dan nah itu sih alhamdulillah kami rasakan sampai saat ini beliau berusaha hadir sebagai seorang pemimpin. Dan ya kami rasa sih apa yang disampaikan tadi bukan hanya mengambil kuotasi ataupun mengambil kata-kata orang lain, tapi memang apa yang sudah dibuktikan. Nah, kenapa hal itu yang pertama sebelum kita masuk ke arah teknis? Karena kita kalau berbicara terhadap ilmu, sebelum ilmu itu ada adab namanya. Jadi percuma ilmu yang setinggi apapun, tapi kalau tidak ada adab. Kalau di sini mungkin kita berbahasa etika gitu ya. Jadi kalau yang saya rasakan di dalam perjalanan sampai saat sekarang itu adalah ketika kita merasa uh, sudah punya ilmu yang banyak dan kita tidak beradab, kita merasa apapun yang disampaikan oleh orang lain menjadi tidak ada manfaatnya. Nah, jadi sisi lain kita melihat bahwa kebutuhan kita untuk sebuah ilmu ketika kita ikutkan bersama dengan adab, itu kita seperti cangkir yang memang selalu kosong karena kita butuh untuk ilmu, karena kita mendahulukan adab ataupun etika dalam ini. Oke, itu adalah bridging biar masuk dari materi satu dan materi kedua. Oke, di sini saya mewakili juga sebagai pengurus pusat IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Tadi sudah ada materi kepemimpinan dan berikutnya itu adalah organisasi. Jadi walaupun teman-teman sudah selesai dari kampus, organisasi tersebut juga masih butuh. Nama kita organisasi kita pro bono. Pro bono, mungkin teman-teman coba searching atau apapun ya, kita memang melakukan hal itu sukarela. Apa dasar kita melakukan sesuatu itu secara sukarela? Karena seperti tema studium general hari ini, itu kita bridging the gap. Bridging the gap, karena memang di dunia industri itu kita merasakan kekurangan sekali lulusan-lulusan yang berkualitas. Kalau namanya industri itu pengennya siap jadi ataupun terima jadi. Mereka nggak mau lagi itu harus mendidik lagi segala macam. Kalau itu terjadi, industri tidak mau tahu apapun itu, kemudian di kampus juga tidak mensinkronkan apa dengan kebutuhan pada nantinya. Bukan berarti ini kampus itu adalah mencetak untuk menjadi pekerja ya, bukan. Tapi adalah mencetak seseorang yang siap untuk melakukan apapun itu yang penting halal, yang penting toyib. Sehingga dia bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, maka di organisasi ini itulah salah satunya bagian yang kita sekarang ini
masuk di bidangnya saya itu adalah pengembangan profesi dan pendidikan. Jadi memang ingin menggabungkan ataupun menyambungkan antara dunia kampus sama dunia industri. Karena tanpa ada bridging the gap, tidak akan ada transfer knowledge, tidak akan ada transfer ilmu, tidak akan ada transfer experience. Dan saya coba mengutip lagi ataupun meng-highlight apa yang disampaikan oleh Kang Adi tadi adalah ketika kami melihat kita ingin sharing session, mohon maaf ini bukan harus di printer juga gitu ya. Daripada kita sharing session ke kampus yang sudah established, lebih baik kita memberikan exposure ke teman-teman yang lain. Karena kita ingin expand. Kita nggak hanya fokus, tapi kita juga pengen expand. Kita pengen influence-nya itu juga cukup banyak. Jadi teman-teman di sini, pada saat saya masih juga mahasiswa, juga merasakan bahwa ketika ada alumni ataupun siapapun itu dari luar kampus berbicara, itu akan lebih kena. Kenapa? Karena Bapak Ibu di kampus pada umumnya karena memang sudah harus keharusan juga dari dikti segala macam, akan ada banyak titik berat di teori. Walaupun sekarang sudah ada kurikulum Indonesia Merdeka dan sekarang tahun ini berbeda lagi kan, itu tahunnya masih zamannya Pak Jokowi. Nah, disitulah kita titik beratkan bahwa apa penyampaian dari industri terhadap kampus dan apa yang saya rasakan dulu ketika saya masih di mahasiswa itu menginspirasi. Setidaknya melihat orang tersebut datang dengan bagaimana dia appearance-nya itu juga sudah menginspirasi kita. Bagaimana datangnya, mungkin saya seperti ini, kemudian ada Kang Iqmal, ada Kang Ipal, ada Kang Hadi, dan ada Kang Randy ya, calong saya biasanya. Itu bisa melihat bahwa oke, bahasa sekarang mungkin role model ya. Jadi begitu lihat, oke, Bapak ini kok ngomong kok benar ya, walaupun belum tentu benar ya. Tapi cara dia ngomong itu meyakinkan sekali, sehingga orang yang mendengarnya, oke, ini orang ini sebelum ngomong, kalau nggak dia baca, kalau nggak dia memang melakukan. Sehingga kita juga ingin ketika kita berbicara, menyampaikan suatu hal mengenai hal teknis yang akan saya sampaikan, kita memang membaca atau melakukan atau dua-duanya. Bukan kita hanya mendengar orang melakukan itu terus kita coba menduplikasi dan segala macam. Nah, itu kepentingannya. Oke. Nah, di expertise saya itu di sini adalah mineral, exploration mineral. Dalam hal ini adalah gold, copper, base metal ataupun precious and base metal. Dalam hal ini saya coba ingin menyampaikan beberapa secara umum. Karena di sini sudah ada mahasiswa baru belum? Oh, belum. Oke, ini berarti yang paling muda semester 3 ya? Udah, oke, 2 naik ke 3. Sehingga pelajaran mengenai dunia industri, apalagi ini udah spesifik geologi dan pertambangan. Yang geologi mungkin masih bisa ke bidang yang lain, tapi kalau pertambangan akan fokus di bagian pertambangan. Oke, saya coba bawa menggabungkan dua itu ke arah pertambangan. Oke, next. Oke, di IAGI itu sendiri ada beberapa anak organisasi. Mau kita berbicara ke arah sedimen ataupun ke arah oil and gas itu nanti ada namanya FOSI. Untuk kemudian ada tourism, itu nanti ada namanya MAGI, kemudian ada untuk ekonomi geologi itu ke arah tambang, tapi geologi itu adalah MGI. Ada yang baru lulusan muda sampai umur 30 tahun itu nanti ke arah FGMI. Kemudian untuk yang petroleum geologis itu ke ISPG, kemudian MGTI itu adalah yang engineering geology, dan Mageti itu adalah untuk yang enviro. Jadi kalau geologi itu banyak sekali bidang ilmunya ataupun subbabnya. Kemudian ada tadi Kang Adi juga bilang teman kami ada expert di geothermal, ada hidrogeologi, dan ada beberapa pengda dan komisariat serta student chapter. Student chapter untuk MG IAGI itu namanya SM IAGI, sementara kalau untuk MG itu adalah SCMGI. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah 4 hal yang akan saya sampaikan, tapi nanti saya coba simpelkan sehingga mudah dipahami untuk teman-teman yang baru semester 3, 5, dan 7 ya. 3 angkatan ini ya? Oh ya, 6 mau ke 7 kan ya? Oke.
3 tahun lah, jadi 3, 5 sama. Oh, 3, 5, dan 6. Oke, siap. Oke, next. Selanjutnya. Oke. Di dunia eksplorasi mineral, saya coba fokus ke arah teknikal ya. Dunia industri mineral ini ataupun di eksplorasi ini itu adalah dunia yang risikonya tinggi. Kemudian membutuhkan biaya yang besar. Apa maksudnya? Berarti dibutuhkan orang yang capable untuk melakukan hal itu. Karena di belakangnya ada investor yang menginvestkan sejumlah dana. Kemudian ada masalah keselamatan juga di situ. Ketika orang yang melakukan tersebut tidak capable di bidang masing-masing, itu akan membuat bencana. Sampai capable pun, kita tahu ada berita di Freeport kemarin, kita berduka cita, ada 7 orang yang meninggal, tertutup pun, itu secara safety sudah cukup tinggi, sudah tinggi. Orang-orang sana adalah orang-orang capable. Pun masih ada kejadian seperti itu. Apalagi kalau kita tidak capable di dalam bidangnya. Jadi di sini dunia mineral industri itu adalah bidang yang risiko tinggi, kemudian suksesnya itu terlihat dari discovery. Jadi kalau dibilang di dunia industri mineral eksplorasi itu discovery. Discovery itu berarti ada penemuan. Kemudian di sini di mineral exploration itu tidak hanya geologi saja. Kita mau tidak mau harus menggabungkan dengan geokimia, ada geofisik, ada metalurgi, ada orang mining juga. Jadi tidak akan lepas dari bidang itu. Jadi integrasi, kolaborasi di sini ada G dan P, berarti geologi and pertambangan, geologi and mining, itu tidak boleh dari awal, dari kampus itu, bukan tidak boleh, ya seharusnya itu tidak boleh bersih tegang, ada friksi yang terlalu keras. Kenapa? Karena kalau dari awal tidak tahu bagaimana cara berkolaborasi. Di sini beberapa teman saya ini udah lama di tambang, itu sangat susah sekali kita untuk mencapai tujuannya. Karena masing-masing departemen memiliki egonya masing-masing. Kalau kita nggak bisa collab, kita nggak akan tercapai tujuannya. Sementara tujuannya, kita ingin tambang dan menghasilkan, kalau misalnya di emas, menghasilkan gold doré. Kalau di batu bara, kita menghasilkan batu bara bisa di shipping dan bisa dikirim dan sampai ke tujuan akhir. Selanjutnya. Lanjut. Nah, ini ada 2 jenis. Ada yang opportunistic dan ada yang sistematik. Opportunistic itu ya tidak sengaja ketemu, dilakukan. Kemudian tidak dilakukan secara sistematik. Mohon maaf dikata, kita berbicara jika, kalau misalnya di nikel itu, jika memang itu ditambang oleh bahasanya itu bukan sarkatisme, bukan juga ke arah ini, itu jika orang Cina yang melakukan, itu tambangnya jadi berantakan. Walaupun juga kalau di batu bara malah Pak Haji yang melakukan itu. Jadi tidak ada sistematikalnya, sehingga akan ruginya itu tidak terkira karena nggak tahu berapa yang mau ditambang dan berapa yang akan dihasilkan. Istilahnya kalau ditambang itu namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena plan actual itu plannya nggak ada, hanya yang ada itu hanya actual. Jadi kita nggak ada perbandingan dengan berapa yang harusnya diambil. Selanjutnya. Oke, ini yang menggabungkan semua itu namanya chain. Kalau dulu mungkin kita belajar di masih SMA atau SMP itu namanya rantai makanan. Kalau di tambang tuh ada rantai juga, bukan rantai makanan tapi adalah rantai tambang ataupun mining value chain. Di sini kita bisa melihat bahwa eksplorasi itu adalah di awal dan di ujung itu adalah rehabilitasi dan mine closure ataupun penutupan tambang. Di setiap bagian ini itu ada expertise yang dibutuhkan. Jadi teman-teman di sini mau geology and mining, kita bisa lihat bahwa geologi akan banyak berkiprah ketika di fase eksplorasi, or karakterisasi, sampai ke evaluation planning. Begitu ke arah mining, teman-teman mining akan lebih banyak berkontribusi. Kemudian processing itu adalah teman-teman metallurgis, rehabilitasi itu nanti gabungan semuanya. Baik itu mining, geologi sudah berkurang, tapi akan lebih banyak para environmental di sana. Di sini kita lihat bahwa ini adalah chain. Kalau kita lihat di sini, ini adalah proses yang dilakukan ketika kita melihat ada lahan yang bisa kita eksplor ataupun area, kemudian kegiatan eksplorasi cukup lama, 8-10 tahun.
kemudian ada assessment untuk ke arah AMDAL, kemudian kita mengkonstruksi, kemudian ada operation, tutup, kemudian reklamasi. Nah, ini adalah main evolution-nya. Lanjut ya. Nah, ini saya coba ambil contoh di Papua ya. Ketika next aja. Terus. Oke. Ini adalah bagaimana kita melakukan itu adalah start itu dari desktop study. Ketika kita punya desktop study area of interest, kemudian kita akan memfokuskan area tersebut untuk kita lakukan kegiatan regional. Kegiatan regional yang dilakukan nanti akan dapatin poligon seperti ini, tapi kegiatannya ketika kita berbicara di Papua, in the middle of the jungle seperti itu, ya mau tidak mau transportasinya bisa jadi adalah helikopter. Di sini faktor keselamatan itu dipertaruhkan sehingga ke arah teman-teman yang aware dengan safety itu harus sangat dipakai mengenai hal ini. Di sini seperti ini, terus kita flying camp, kemudian kita melakukan kegiatan sampling di sungai, kemudian ada kegiatan ada tenda segala macam, kemudian kita melakukan kegiatan untuk untuk moving rig-nya aja untuk kegiatan pengeboran di atas itu juga pakai helikopter, dan di bawah itu adalah kegiatan pengeborannya sendiri. Nah, jadi kegiatan eksplorasi tadi ketika memang berisiko tinggi, kemudian juga memiliki dana yang besar, sehingga kegiatan tersebut harus oleh orang capable. Dan tadi dari Kang Adi juga menyampaikan, ketika kita di tengah-tengah hutan, yang menjadi teman kita adalah kru lokal yang ada di sana. Oh, tadi bahasanya adalah helper. Ketika teman-teman tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mau dia orang itu introvert ataupun ekstrovert, atau sekarang sudah ada satu lagi ya, apa namanya? Bukan ambivert, ada satu lagi. Yang di tengah-tengahnya. Ambivert itu dari dulu udah ada, yang baru. Nah, apapun teman-teman itu, yang tengah-tengah ini dia bisa menyesuaikan. Dia sebenarnya introvert, tapi begitu di depan umum, dia bisa berbicara dengan baik gitu, ataupun berkomunikasi dengan baik. Nah, yang seperti itu. Kalau yang saya lihat, tor saya mungkin di top tengah-tengahnya itulah. Karena dia kalau sendirian tuh diem. Karena nggak ada teman bicaranya. Oke, jadi kita butuhkan itu. Karena kan teman-teman lihat ini sendiri. Ini cuma berempat. Kalau teman-teman tidak bisa berkomunikasi berempat orang ini, di tengah-tengah Papua itu mungkin tidak ada hewan buas seperti buaya ya, kalau di sungai seperti itu ya. Tapi kalau waktu saya di Sulawesi itu ada anoa. Anoa itu seperti sapi hutan. Ketika teman-teman itu terjebak, ada anoa itu, dan ada saudara, ada teman kita atau helper kita yang sebenarnya orang lokal dan tahu dia punya dendam sama kita, ya udah dibiarin aja. Karena dari jejak kaki sudah kelihatan sebenarnya. Nah, di situ yang dibutuhkan, kenapa bukan hanya capable secara teknis, tapi juga capable untuk bisa berkomunikasi di lapangannya. Next. Nah, di sini saya masuk lagi ke arah kebutuhan industri. Industri itu harus punya rule ataupun harus punya kode. Di sini kita bisa berbicara bahwa ada rule bahwa exploration results ataupun hasil dari eksplorasi tersebut tidak serta-merta bisa menjadi sumber daya dan tidak serta-merta bisa menjadi cadangan. Yang boleh ditambang itu sebenarnya sudah jadi cadangan. Tapi banyak praktek di Indonesia yang ditambang itu belum jadi cadangan. Masih sumber daya masih invert, itu sudah ditambang. Nah, yang seperti ini yang secara peraturan sudah melanggar, sehingga data inventory negara pun juga jadi bermasalah. Disinilah dibutuhkan integriti dari kita semua. Integritas kita bahwa kita punya kemampuan, ya kita juga punya, ketika kita sendiri kita bisa memanipulasi kan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena saya punya pengalaman di lapangan, memanipulasi nggak banyak, bukan hal yang dihilir, tapi masih dulu itu adalah data pengambilan lapangannya. Tidak ada mineralisasi di situ, tapi disampaikan di peta, dibikin tuh ada mineralisasi di situ. Dilakukan cek lapangan, tidak ada. Itu kan dari awal berarti sudah ada bermasalah. Jadi di sini mungkin saya minta ataupun saya tekankan ke teman-teman ataupun Anda di sini bahwa kejujuran ketika kita melakukan sesuatu tersebut itu akan ke bawah sampai ke manapun di belakang. Kalau di awal sudah tidak jujur, ke bawah nggak ketahuan nih.
ke bawah, nggak ketahuan ya, nggak bawa jadi pengusaha pun juga akan jadi seperti itu. Oh, nggak ketahuan ya udah lakukan segala macam sehingga tidak reliable ataupun tidak apa ya, tidak bisa dipercaya orang tersebut. Nah inilah di Indonesia tuh punya kode KCMI, kemudian di Australia itu namanya kode itu adalah GORC. Sehingga saya coba kenalkan namanya, walaupun teman-teman masih asing, tapi mau tidak mau harus disampaikan sedini mungkin, sehingga begitu di dunia kerja sudah tahu, oh oke, ada KCMI. KCMI itu adalah Komite Cadangan Mineral Indonesia, sementara kalau George itu adalah Joint or Reserve Committee untuk di Australia. Selanjutnya, oh ya satu lagi, baik. Ada 3 pilar di KCMI ataupun JORC itu. Pertama itu adalah transparan ya, kita nggak boleh menyembunyi apapun. Kemudian ada materialnya, materiality, dan yang terakhir itu adalah kompeten. Nggak mungkin kan kita nggak punya kemampuan untuk bercocok tanam, terus kita disuruh nanam padi dan dikasih gelontoran 5 ton bibit dengan harapan bisa menjadi swasembada pangan. Kita nggak punya kemampuan. Nah, sama halnya di bidangnya mining industry, ketika bukan kompeten person yang mengecek transparansi dan materiality-nya, itu secara kode dia tidak akan diakui laporan tersebut untuk dipakai. Jadi di sini teman-teman pahami itu, ada transparansi, ada materiality, dan ada kompetensi. Nah, kompetensi inilah yang teman-teman latih. Tadi kepemimpinan kan juga dilatih, bukan lahir begitu saja. Begitu juga kompetensi. Terserah teman-teman apakah nanti ada di geotek, di hidro, di eksplorasi, di mining operation, ataupun di bidang yang lain, ada di enviro. Silahkan, itu membangun kompetensi kita. Namanya itu adalah building capacity. Dari sekarang kita mulai membangun hal tersebut. Next. Nah, tadi kan masih eksplorasi. Ini gambaran ketika sudah operasional itu ini adalah open pit di daerah permukaan. Ini adalah underground. Bisa dibayangkan ini sempit. Ini paling 1,5 meter sampai 1,8 meter. Dan ini batu di atasnya. Ini open pit, matahari langit lah di atasnya. Hingga terbuka jadi menghirup udara bebas. Kemudian batu-batu dari sini diambil, kemudian di crushing menjadi halus. Dari halus tersebut masuk ke arah pabrik untuk diolah dan diekstrak. Apapun itu yang mau diekstrak, mau emasnya, mau peraknya, mau tembaganya. Mau sekarang, kemarin Pak Presiden baru ke Timah ya, ke Bangka, apakah mau nasid, apakah REE-nya yang mau diambil. Ya itu nanti prosesnya sudah ada di bagian ini. Ini akan lebih banyak teman-teman metalurgis yang akan bekerja, ataupun memiliki expertnya. Next. Nah ini zaman sekarang itu tidak mungkin akan lepas dari kemajuan teknologi. Bukan berarti mining industry tersebut adalah industri yang ketinggalan, tapi Internet of Things. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Adi bahwa di Freeport itu yang underground tadi tidak ada satupun orang yang ke bawah. Dia ada namanya room panel dan dia seperti kita main RC, remote control. Kita ngontrolnya dari sini gerakannya itu ada 1,5 kilometer di bawah permukaan. Kontrol. Kenapa bisa begitu? Karena ada internet. Maka itu IoT, Internet of Things. Jadi IoT tersebut bukan hanya bermain di area kita seperti sekarang dalam komunikasi dan segala macam, tapi juga berguna di kegiatan di penambangan, mau di semua area, mau di pitnya, mau di stockpile-nya, mau di area stockpile-nya, mau di waste dump-nya, mau di area penambangannya, mau di area rumpet dan segala macam, itu semua bisa termonitor dengan baik. Ada CCTV kan? CCTV tinggal tambah speaker, ya tinggal buat ngingetin orang untuk bisa bekerja ataupun stop. Oke, lanjut. Nah, ini zaman sekarang ternyata kita menghadapi beberapa masalah. Oh, memang menjadi namanya masalah, problems. Tapi kalau orang yang punya view lain itu namanya adalah challenge, tantangan. Kalau yang satu melihat masalah, berarti secara mindset akan berpikir, aduh. Tapi kalau dia melihat itu adalah challenge, oke.
kita bisa hadapi dengan beberapa langkah. Nah, masalah yang challenge yang kita hadapi sekarang itu adalah mengenai harga. Harga emas sekarang sudah berapa? Ada yang mengamati nggak logam mulia? Ada 1 gramnya. Saya juga merasakan lonjakan tersebut karena dulu saya beli 50 gram itu hanya 25 juta. Logam mulia. Mahal. Setelah mahar. Uang mahar dibeliin itu. Enggak sih. Oke. Pada saat itu di logam mulia saya beli 25 juta. Sekarang 50 gram itu udah hampir 125. 120. Itu harga. Demand-nya, kita bicara emas, kita bukan berharap ya. Makin sering perang itu harga emas makin naik. Tapi kita nggak berharap itu terjadi terus-menerus itu. Ya kan? Itu masalah harga. Kemudian permintaan. Permintaan sekarang itu sebenarnya itu cover ataupun tembaga itu makin meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap industrinya, yaitu EV, electric vehicle, atau industri yang sudah berjalan sebelumnya. Kebutuhan untuk elektronik, kebutuhan untuk panel surya dan segala macam, baterai dan segala macam. Kemudian kita lihat ini forecast-nya untuk komoditas itu makin meningkat itu adalah di gold masih stagnan, copper makin naik, ini nikel juga masih walaupun tidak terlalu besar naiknya segala macam. Next. Kemudian ini di Indonesia itu juga punya challenge tersendiri gitu mengenai government dan kebutuhan untuk kolaboratif di antara industri. Cuman untuk bagian ini teman-teman cukup tahu saja bagaimana cukup challengingnya kita untuk menghadapi regulasi yang ada. Dan harapannya sih makin baik ya, karena kemarin dari Badan Geologi baru menerbitkan Minerba One, sehingga itu semua jadi satu kesatuan dan itu transparan. RKAB para orang-orang tambang di bulan ini tuh lagi seru-serunya, tapi dibikin menjadi transparan dan lebih cepat. Harapannya begitu. Next. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa dari 229 yang di discovery hanya 11. Kita bisa lihat bahwa kita mengeksplor ada 100 area. Dari ekspor 100 area itu paling 10% itu paling bagus itu bisa move ke arah development untuk ke arah konstruksi. Dari 10 yang dikonstruksi mungkin hanya 1 ataupun 2 yang bisa sampai ke arah tambang dengan berbagai macam challenge. Mau itu cost-nya yang lebih mahal ataupun regulasi yang berubah dan segala macam. Kalau kita melihat ini adalah agak teknis sedikit ya, ini adalah dapur magma, ini adalah subduction, ini adalah bagian dari asthenosfer, kemudian ini ada dapur magma. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa mineral-mineral yang cukup terdengar sekarang tuh seperti lithium, REE yang sekarang. Itu keterdapatannya ada di mantel dan ada di brine-nya si geothermal. Kemudian kalau AU, AG, SN, TE, SN ini timah, T itu tellurium, kemudian ini ada W itu adalah wolframite, CU itu adalah copper, MU itu adalah moly, itu bisa kita ada di area ini yang kita bisa dapatkan. Nah, ini adalah challenge tersendiri bagi geologi akan menjadi geologis, mining engineers akan menjadi engineers ketika sudah lulus. Tantangan sendiri bagaimana mencari explorer, kemudian mendevelop, kemudian menambang bagi orang mining operation. Dan itu selalu ada deviasi. Yang didapat misalnya 1 juta, kemudian di develop itu mungkin ya hanya 600.000, dan yang bisa ditambang mungkin hanya 300.000. 1 juta, 600, 300. Dari 300 sama metalurgi yang bisa diekstrak mungkin hanya 150. Itu namanya recovery. Dari 150 yang bisa diekstrak, kemudian sampai ke ujung mungkin hanya 100. Nah, disinilah challenge yang teman-teman bisa berpikir lebih kreatif. Gimana sih caranya yang 100 1 juta itu 1 jutanya yang bisa sampai ke ujung. Nah, itu ada namanya kalau di teknologi di Amerika Selatan itu namanya ada in situ leaching. Jadi tidak perlu ada ekskavasi. Jadi di tanah tersebut diinjek seperti geothermal,
untuk regennya sehingga bisa diekstrak covernya langsung tanpa ada eskavasi, tanpa ada perubahan rona muka bumi. Next. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa tadi saya berbicara mengenai jumlah, ini mengenai waktu. Memang gap waktunya cukup tinggi antara ditemukan sama ditambang. Seperti saya sedang bekerja sekarang di Sulawesi Selatan, itu dari tahun 1860 itu sudah ditemukan, 1990 ditemukan, sampai sekarang belum tambang-tambang juga. Oke, next. Tantangan berikutnya itu adalah makin lama makin dalam. Yang dulu di permukaan itu dapat gampang ketemunya, sekarang harus mungkin ya 200 meter, 500 meter, atau mungkin 1 kilo itu baru ditemukan. Seperti di Onto, di Kabupaten Odompu, Nusa Tenggara Barat, itu covernya itu 1,5 kilo sampai 2 kilo. Setelah itu baru ketemu ornya. Ya, itu kan secara orang nambang untuk operasional, ini hanya buang OB-nya saja tuh 1 kilo. Kapan untungnya? Nah, makanya nanti akan ada metode tambang yang lain. Apakah dia, kalau salah dia mau pakai block caving, hingga strike forward to the ore. Next. Ini kebalik. Next. Next lagi. Nah, kalau di Indonesia juga ada declining itu dari tahun 2000 berapa tuh? 2010. 2010 ya benar. 2010 sampai sekarang itu kegiatan eksplorasi tidak semasif yang dulu. Kita tahu batu bara juga naik turun harganya sehingga orang itu melakukan eksplorasi ya bukan hal yang menjadi hal utama. Lebih banyak melihat apa yang sudah ada yang sekarang ya ditambang saja atau malah ke arah tradingnya yang akan dilihat itu ke batu bara. Kalau di emas pun juga sama. Kalau pemain junior masuk ke emas langsung secara kapital yang tidak ada. Jadi ini challenge yang sangat sangat besar lah yang dihadapi. Dan Indonesia lagi ingin menaikin lagi nih dengan beberapa regulasi yang memudahkan. Kita dengar UMKM pun juga bisa memiliki tambang ataupun blok tambang, kemudian koperasi dan segala macam. Itu di satu sisi itu untuk ingin memudahkan, tapi di sisi lain balik lagi di saya awal tadi, kapasitas kita, kapabilitas kita yang harus ditingkatkan sehingga kita tidak memanfaatkan itu untuk membuat situasi menjadi runyam. Kalau bahasa Kang Adi tadi, ketika kita temu masalah, jangan kita menjadi bagian masalah, tapi kita menjadi bagian dari solusi dari masalah tersebut, biar masalahnya tidak menambah lagi. Next. Oke, ini juga sekarang sudah ada nama machine learning ya. Jadi ada AI, machine learning, tolong dipakai untuk hal yang bermanfaat. ChatGPT, kita nanya apapun dia bisa jawab kan ya. Kenapa nggak kita nanya untuk kebutuhan untuk ke arah coding, misalnya gitu. Ya kan, untuk ke arah kebutuhan Python. Jadi teman-teman di sini yang sudah melek di HP saja, di WhatsApp itu saya udah bisa meta AI itu, bisa bertanya. Jadi ketika ada pertanyaan dalam bahasa Inggris ya udah, tulis aja dulu di situ. Jadi untuk jawabnya gampang. Saking mudahnya ya. Walaupun di sisi lain kalau kayak gitu, karena saking mudahnya, tidak ada yang lengket. Tidak ada yang nyantol di dalam pikirannya ataupun di dalam kemampuannya. Tapi kita balikin lagi, kita punya internet, kita punya machine learning, kita punya kemampuan AI, kita punya teknologi, seharusnya itu menjadi kolaboratorsnya kita, bukan menjadi replacementnya kita. Gitu ya. Nah, di sini kita back dulu. Di sini kami mencoba memakai nama itu mineral system. Mineral system itu sama seperti di petroleum, itu adalah petroleum system. Ada source rock-nya, ada source rock, ada host rock, kemudian ada trapping, kemudian ada reservoir, itu kalau di petroleum ya. Tapi kalau di mineral system itu nanti namanya itu ada energy source-nya, ada free source-nya, ada transport, ada trap, ada elemental endowment. Dari ini sudah proven, itulah data-data tersebut yang kita masukkan ke dalam machine learning, di mana kita menetapkan parameternya sehingga kita bisa melihat mana daerah yang prospek dan tidak prospek. Kita anggap bahwa warna merah itu adalah daerah yang prospek, sehingga kita memiliki kegiatan eksplorasi ataupun mineral eksplorasi tersebut menjadi lebih cerdas ataupun smart. Jadi nggak sporadis segala macam. Kita ya tahu ketika berbicara kita di Sulawesi Utara, kita tidak akan sepanjang jalan ini akan kita jalanin terus. Teman-teman pernah mapping? Oh, sudah ya? Oke. Satu hari berapa kilo mappingnya?
Kita bukan mapping detail ya, tapi mapping cepat saja. Berapa kilo? Tapi nggak boleh pakai motor. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau jawab nanti dari Kang Reni mau ngasih hadiah nih. Apa? 2 sampai 3 kilo. Itu mapping detail. Coba yang katakan saya jadi angkat tangan dulu nggak apa-apa. Kalau kalau nggak benar suruh pusat berarti. Oh enggak ya. Gimana gimana? Berapa Mas? 2 sampai 3 kilo. Startnya jam berapa? Sampai jam berapa? Waduh, masih sampai jam 2. Itu istirahat makan siang itu. Sama sholat, besok bubar ya. Oke, ya. Di sini saya ingin memberikan ilustrasi bahwa ketika kita tidak memiliki suatu hal yang smart, kita akan melakukan kegiatan sepanjang ini. Ini nggak ada skalanya ya, sorry. Ini bisa berpuluh-puluh kilo kita hanya untuk mencari sesuatu yang secara data, bukan secara saintifiknya, kemudian machine learningnya, regional itu memang tidak ada. Jadi buang-buang waktu jatuhnya. Kalau kita smart, kita bisa fokus ke area yang kita tuju, sehingga kita mau mapping satu hari 30 kilo pun masih memungkinkan dan kita dapat gitu. Bukan hanya pulang tangan kosong, misalnya gitu ya. Nah inilah fungsinya kenapa kita menggabungkan machine learning AI dengan kebutuhan kita saat sekarang. Nah tadi yang mapping 1-2 kilo tolong ditingkatkan lagi. Karena kalau misalnya di eksplorasi mineral yang dibutuhkan itu 3 apa ya? Ya semua eksplorasi sih sebenarnya. Cuman ada yang bisa jawab nggak? Oh, ada jawaban. Yang tadi sorry, yang tadi tolong dikasih dulu kan? Oh udah, oh nggak kelihatan soalnya. Oh ya. Oke, yang tadi 3 hal apa yang dibutuhkan ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi, mapping lah, banyak. Oke, itu bagus tapi untuk di belakang. Tapi kalau untuk ketika mapping yang dibutuhkan itu 3, dengkul, otak. Jangan hanya dengkul kuat tapi otak kosong. Jadi yang dicatat itu ya kosong. Pas di pulang, gimana mapping hari ini? Wah, ya Kang, saya sudah mapping 5 kilo hari ini. Apa yang dapat? Oh iya, lupa. Hanya jalan aja. Di marking juga tidak, dicatat pun tidak, di sketsa pun tidak, di foto pun tidak. Jangan kosong. Yang ketiga, butuh uang. Karena nggak mungkin pergi pagi pulang sore nggak ada makanan. Jadi 3 hal itu yang dibutuhkan. Sudah pernah lutut ketemu jidat ketika mapping? Sudah? Atau itu jatuh sebenarnya? Nah, itu untuk gambaran bahwa memang cukup terjal lah topografi yang mau kita jalani. Bukan hiking ya, beda, hiking beda. Hiking untuk leisure. Kalau kita mapping itu memang untuk kebutuhan kita. Ya. Yang sudah mapping ya mungkin ngerasa capek segala macam, tapi itu masih sampai saat ini adalah tools yang paling reliable untuk bisa memastikan ada bendanya di situ. Next. Ya. Nah, ini kita pakai geofisika namanya GPR. Next. Oke, next. Next. Oke. Ini saya ingin ngasih tahu bahwa Indonesia itu memang kaya. Saya akan ngomong sumber daya ya. Sumber daya alamnya tuh kaya sekali. Kita mau dari Sumatera sampai ke Papua, itu semua komunitas itu ada di semua pulau. Sayang gitu. Sayang kalau misalnya para penerus bangsa yang saat ini sedang saya lihat itu tidak mengoptimalkan ini. Terserah mau optimalkan di bidang apa, mau masih tetap di geologinya, mau jadi investornya, mau jadi pengusahanya, mau jadi regulatornya, segala macam terserah. Tapi sayang ini kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja. Next. Dan
Kegiatan eksplorasi sama mining itu seperti kita berlari di eskalator. Pernah nggak? Pernah. Ngapain, Bu? Ya harusnya kan ya turun aja nggak usah naik. Maksudnya apa? Semakin kita kencang lari, kalau eskalator juga kencang, setelah itu eskalator turun itu adalah nambang itu juga kencang, eksplorasi juga kencang, itu jadi berimbang. Artinya apa? Kita akan stay di situ kan. Tapi kalau kita turunnya itu lebih kencang daripada kita lari, kita akan ke bawah. Dan kembali kan, kalau kita bisa berlari lebih kencang, eksplorasi lebih banyak segala macam, tambangnya belum nyampe bawah, kita sudah siap lagi nih, ada yang mau ditambang. Tapi jangan lupa, kita harus yang bertanggung jawab penambangannya. GMP lah, Good Mining Practice. SMDG lah sekarang, ataupun ESG. Kita harus bertanggung jawab penambangannya. Kan selalu dikatakan dikotomi bahwa tambang itu merusak segala macam. Kita merubah rona awal menjadi rona baru, tapi kita membalikan lagi seperti apa yang sudah dijanjikan di pemerintah. Dengar berapa 2 minggu atau sebelum belakang ada 190 blok yang dicabut oleh pemerintah karena sebagian besar tuh belum membayar jamrek, jaminan reklamasi. Nah, pemerintah kita makin tegas nih segala macam. Ya, kita berharap juga para industrinya pun juga taat aturan dan bisa melakukan hal itu dengan teknis yang baik. Lanjutnya. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga tadi yang dari Kang Aldi, kemudian dari saya untuk eksplorasi, nanti dari Kang Ipa untuk di batubara bisa masuk dulu, didengar dulu lah, nggak mesti harus paham semuanya, tapi setidaknya bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.